Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran ilal islami bin nutqi bisyahadataini wal iqla'u amma waqa'at bihir riddatuh. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, yajibu wajib alaman ing atase wong waqa'at kang tumiba minhu sangking man apa riddatun riddah, apa al-audu bali, fa'ilnya yajibu, apa al-audu bali fauran kelawan langsung ilal islami maring Islam bin nutqi kelawan ngucap bi syahadataini kelawan syahadat loro wal iqla'u lan nyopot ninggalaken amma sangking barang waqa'at kang tumiba bihi kelawan ma apa ar-riddatu riddah. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase murtad man waqa'at minhu riddah apa annadamu getun alama ing atase barang sadara kang wis metu minhu sangking man, sadara kang wis metu apa ma minhu sangking man, wal azmulan bertekad ala alla yauda ing atase yen ta ora bali sapa wong limithlihi maring padane ma, wa qada umalan ngadani barang fatahu kang ngepoti sapa wong ing ma nyatane min wajibati syar'i saking pira-pira kewajibane syara' fi tilkal muddati ing dalem mangkono-mangkono mangsa. Fa illam yatub mongko lamun ora tobat wajabat mongko wajib apa istitabatuhu amrih tobat man wala yuqbalu lan ora den trima minhu sangking wong illal islamu kejaba Islam awil qatlu utawa den pateni. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kewajiban, kita membicarakan tentang kewajiban orang yang telah jatuh pada riddah, baik dengan perkataan, dengan keyakinan, ataupun dengan perbuatan. Jika ada misalnya seseorang dengan lisannya mengatakan Allah itu zalim, Allah itu enggak adil misalnya, atau seseorang mengatakan ini terjadi tanpa dengan takdir Allah, itu kemarin kan sudah kita contohkan, itu termasuk riddah. Atau misalnya ada seseorang dengan sengaja tahu menginjak Al-Quran, menduduki mushaf, padahal dia tahu dan dia melakukannya dengan sengaja. Telah kita jelaskan ini adalah riddah, orang yang melakukannya menjadi murtad. Atau ada seseorang misalnya meyakini Allah itu berupa jisim yang berbentuk dan berukuran bertempat di atas arsy misalnya. Ini juga termasuk keyakinan yang kufur. Nah, jika orang jatuh pada riddah seperti ini misalnya, apa kewajiban dia? Mu'alif menjelaskan kewajiban dia adalah al-audu fawran ilal islami bin nutqi bisyahadataini. Kewajiban dia adalah kembali secara langsung kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh dia menunda-nundanya, tidak boleh dia menunda-nundanya. Begitu dia jatuh kepada riddah, maka dia wajib untuk kembali lagi kepada Islam. Bagaimana cara kembali ke dalam agama Islam?
Cara untuk kembali kepada agama Islam adalah binutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pintu Islam, babul Islam, pintu untuk masuk Islam. Baik orang yang kafir asli, jadi dari awal memang dia itu bukan orang Islam, atau orang yang kafirnya murtad, dulu muslim, kemudian jatuh kepada riddah, maka untuk masuk ke dalam Islam pintunya sama, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini perlu ditegaskan. Karena sebagian orang memahami kalau membaca dua kalimat syahadat ini itu hanya untuk orang yang kafir asli. Kalau dulunya dia itu misalnya beragama selain Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu betul. Tetapi kemudian mereka tidak memahami bahwa orang yang kafir murtad, orang yang jatuh kepada riddah, menjadi kufur gara-gara dia mengatakan bahwa Allah itu zalim, gara-gara dia mengatakan Allah itu enggak adil, itu juga untuk kembalinya harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi. Jadi orang kafir asli sebelumnya beragama non-Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, cara masuknya bagaimana? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada orang, dia jatuh kepada riddah, awalnya dia memang muslim, kemudian dia mengucapkan kata kufur, kata riddah, kemudian dia melakukan perbuatan riddah, kemudian dia meyakini keyakinan riddah. Untuk kembali kepada Islam bagaimana? Sama dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sebab ada sebagian orang itu yang tidak memahami ini, memahami hanya dua kalimat syahadat untuk orang yang kafir asli. Kalau orang yang jatuh riddah, mereka mengucapkan istighfar. Begitu dia mencaci maki Allah, langsung dia mengatakan astaghfirullah. Kenapa tadi saya ucapkan? Dia mengatakan seperti itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, menyesal saya tadi melakukannya. Berfaedah apa tidak? Tidak berfaedah. Dia mengucapkan astaghfirullah setelah melakukan kekufuran, setelah melakukan perbuatan riddah, sama sekali tidak ada faedahnya. Bahkan itu menambah dosa dia. Dia membaca istighfar itu bukan memasukkan dia kembali ke dalam Islam, justru itu akan menambah dosa dia. Kenapa? Karena di situ ada unsur takdzibullah. Ketika dia membaca itu ada unsur apa? Takdzibullah, mendustakan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menegaskan Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni dosa kufur. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi di situ disebutkan sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Syirik adalah salah satu jenis kekufuran seperti yang kita jelaskan di awal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya kalau dosa-dosa di bawah syirik, di bawah kekufuran, bisa seseorang mengatakan astaghfirullah dengan disertai penyesalan di dalam hati.
Bisa. Tetapi kalau seseorang itu melakukan kekufuran, bisa berupa kesyirikan atau yang bukan kesyirikan, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, maka seolah-olah dia menentang ayat ini. Allah sudah menegaskan Allah nggak mengampuni dosa kufur, dosa syirik. Dia mengatakan astaghfirullah, ya Allah, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, meskipun kamu sudah mengatakan engkau nggak mengampuni dosa syirik, ampuni aku meskipun aku melakukan dosa syirik. Ini namanya apa? Ngeyel kepada Allah. Sudah ditegaskan Allah nggak mengampuni dosa syirik, dia masih mengatakan astaghfirullah. Nah. Jadi dosa kufur yang syirik maupun kufur yang tidak syirik tidak diampuni oleh Allah. Karena itu untuk kembali kepada Islam bagi orang tersebut bukan dengan mengucapkan istighfar. Dalam ayat yang lain disebutkan surat Muhammad ayat 34, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falayaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka menghalang-halangi orang Islam, orang kafir untuk masuk Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir itu, dalam keadaan meyakini keyakinan yang kufur, dalam keadaan belum kembali kepada Islam, maka falayaghfirallahu lahum. Allah tidak akan sekali-kali mengampuni mereka. Jika sudah jelas ditegaskan seperti ini, maka bagi orang yang jatuh kepada riddah, bagi orang yang jatuh kepada kufur, caranya bukan dengan istighfar. Caranya bukan dengan istighfar, tetapi bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan diucapkan, ya, dengan diucapkan, tidak cukup di batin saja, tetapi dengan diucapkan dengan lisan. Nah, disertai nanti ada kita jelaskan berikutnya nanti. Nah, jadi pintu Islam adalah dua kalimat syahadat. Telah kita terangkan bisa dengan lafadz itu atau dengan lafadz yang lain. Misalnya la ilaha illallah diganti la khaliqa illallah, la rabba illallah, boleh. Bahkan boleh dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris, mana yang dia bisa, boleh dengan terjemahannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi bukan dengan membaca istighfar. Nah, kalau ada seseorang misalnya dia mengucapkan kalimat kufur, riddah, maka meskipun dia membaca istighfar 1000 kali, meskipun dia membaca istighfar 1.000.000 kali, nggak akan memasukkan dia ke dalam Islam. Dia tetap dalam kekufurannya. Meskipun dia sambil menangis, habis air matanya, habis air matanya karena menangis menyesal. Tapi kalau lisannya tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap dalam kekufurannya, tidak masuk ke dalam Islam. Nah, ini catatan penting. Nah, sebab sebagian orang begitu, karena dia masih merasa Islam padahal dia tahu, baru saja dia mengucapkan kata-kata yang kufur, tapi yang dia ucapkan astagfirullah. Bukan astagfirullah, tetapi ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat,
baru kemudian astaghfirullah. Jadi setelah masuk ke dalam Islam dengan 2 kalimat syahadat, baru ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah, astaghfirullah, sebanyak-banyaknya. Setelah apa? Membaca 2 kalimat syahadat, bukan sebelum membaca 2 kalimat syahadat. Maka itu akan bermanfaat. Tetapi bacanya yang benar, astaghfirullah, bukan astaghfirullah. Sebagian orang membacanya asto, bukan asta. Astaghfirullah. Roknya di dhammah bukan disukun, karena ada sebagian yang membaca astaghfirullah, ada yang membacanya seperti itu. Yang benar bagaimana? Astaghfirullah. Ini penting karena zikir itu harus didasarkan dengan ilmu. Membacanya harus benar. Kalau membacanya tidak benar, maka nanti bisa berubah maknanya. Jika berubah maknanya, maka nanti tidak akan menghasilkan pahala. Zikir itu tidak berpahala jika dibaca dengan salah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi apa? Kewajibannya kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wal iqla'u amma waqa'at bihi riddah, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh kepada riddah. Apa yang menyebabkan dia jatuh pada riddah? Jika berupa keyakinan kufur, maka dia langsung harus membuang keyakinan itu dari dalam hatinya. Misalnya dalam hatinya meyakini keyakinan tasbih, hatinya meyakini Allah itu berupa jisim, bertempat di atas arasy misalnya. Itu keyakinan kufur. Jika dia ingin kembali kepada Islam, maka lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat sambil dia membuang keyakinan itu dari dalam hatinya. Dan apa? Mengisinya dengan tanzih, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu apa? Itu yang kedua, ketentuan yang kedua untuk kembali kepada Islam. Kalau dia tidak membuangnya, maka 2 kalimat syahadatnya juga tidak berfaedah untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Karena apa? Hatinya masih meyakini keyakinan yang bertentangan dengan 2 kalimat syahadat. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya masih meyakini Allah itu benda, Allah itu jisim, Allah itu bertempat. Nah ini apa? Dia tetap dalam kekufurannya karena dia belum menghilangkan kekufurannya. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tetap meyakini keyakinan yang kufur, maka hukumnya dia tetap dalam kekufuran. Maka harus dibuang. Kalau misalnya berupa ucapan, misalnya tadi dia mengatakan ini terjadi tanpa takdir Allah dengan ucapan, maka kalau dia masuk Islam, kembali kepada Islam, nggak boleh dia mengucapkannya lagi. Dia harus tinggalkan ucapan itu. Kalau misalnya berupa perbuatan, misalnya dia dengan sengaja tahu menginjak Al-Quran dengan kakinya, dengan telapak kakinya, maka dia kalau mau kembali kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kakinya dipindah dari mushaf itu. Jangan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kakinya tetap di mushaf. Nah ini apa? Ini nggak bisa kembali ke dalam Islam. Jadi itu syaratnya seperti itu. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan penyebab dari dia jatuh kepada riddah. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan yang kufur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peringatan
kembali kepada Islam yang pertama, ini juga termasuk bagian dari yang tadi telah kita jelaskan, penegasan. Kembali kepada Islam bagi orang yang murtad harus dilakukan secara langsung. Sesaat telah melakukan riddah, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, dia harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lafaz ini, fauran ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh menunda-nunda orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Untuk dia sendiri saja tidak boleh dia menunda-nundanya, untuk besok saja, nanti sore saja, itu nggak boleh. Demikian juga jika ada orang kafir datang kepada kita untuk masuk Islam, kita pun tidak boleh menundanya. Harus secara langsung menuntunnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang 2 kalimat syahadat. Nggak boleh seseorang mengatakan, kamu pikir-pikir dulu, kamu pelajari dulu buku ini, nanti kalau sudah mantap datang lagi saya ajarkan untuk masuk Islam. Itu tidak boleh. Harus dia langsung menuntunnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diberikan pemahaman makna 2 kalimat syahadat secara singkat, kemudian dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk ke dalam Islam, satu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua diiringi dengan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia jatuh kepada riddah. Ini syarat, nggak bisa tidak untuk kembali kepada Islam. Tetapi kemudian ada kewajiban berikutnya. Ini kalau sudah yang 2 tadi dipenuhi, maka seseorang sudah sudah kembali kepada Islam kembali. Tetapi ada kewajiban lain setelah itu, yaitu wayajibu alaihin nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda limithlihi. Wajib bagi orang yang murtad untuk menyesal terhadap riddah yang telah terjadi darinya dan bertekad untuk tidak mengulangi riddah yang sama. Ini kewajiban. Jadi syarat tadi 2 untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Yang kedua, dia memiliki kewajiban. Karena apa? Karena riddah itu adalah dosa, dan dosa yang terbesar. Maka sebagaimana dosa-dosa yang lain, dia akan berkewajiban bertaubat. Nah, taubat itu ini ketentuannya, yaitu nadam. Yang pertama adalah nadam. Dalam hadis disebutkan an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Jadi menyesal itu adalah taubat. Hakikat dari taubat adalah menyesal di dalam hati. Itulah taubat yang sebenarnya. Kalau seseorang misalnya membaca astaghfirullah, tapi hatinya nggak ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukannya, ya nggak jadi taubat itu, hanya zikir biasa saja. Karena hakikat dari taubat itu bukan ucapan astaghfirullah, tetapi penyesalan di dalam hati karena telah melakukan dosa. Nah, ridha ini adalah dosa yang terbesar, maka juga harus wajib ada penyesalan di dalam hati karena telah melakukan ridha. Itu setelah tadi membaca 2 kalimat syahadat dan meninggalkan kekufuran yang menyebabkan dia jatuh kepada ridha. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal azmu ala alla ya'uda limithlihi. Bertekad bulat untuk tidak
kembali kepada kekufuran yang sama. Nah, ini kan sama dengan apa? Taubat juga, rukun taubat. Jadi bertekad hati bulat, saya nggak akan mengulangi perbuatan riddah ini lagi. Nah, itu juga wajib bagi orang yang bertaubat. Nah, hukumnya wajib. Pokoknya dalam arti ditanamkan menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau masih berencana mengulanginya lagi, ini belum bertaubat, dan itu namanya nggak menyesal. Itu kan sebenarnya apa? Konsekuensi dari penyesalan itu tidak ingin mengulanginya lagi. Orang kalau menyesal, aku nyesel, mesti nggak pengen mengulangi lagi. Kalau ada orang menyesal tapi pengen mengulanginya lagi, itu menyesal apa enggak? Itu namanya nggak menyesal. Nah, itu artinya apa? Sesuatu yang nggak terpisahkan antara menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau seseorang itu namanya apa? Orang-orang menyebutnya tobat sambel. Nah, dia sudah menyesal tapi masih berencana, besok tak nyambel lagi lah, enak. Meskipun menyesal saat itu, tapi dia masih berencana untuk mengulanginya lagi. Nah, ini apa? Ini nggak cukup, nggak sah yang seperti itu. Sebagai tobat tidak sah. Tetapi seseorang harus bertekad kuat, bulat, udah saya nggak akan mengulanginya lagi. Dan menyesalnya itu bukan karena manusia, tetapi menyesalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini penting lagi, semuanya penting ya. Nah, tetapi ini juga terkadang seseorang tidak memahami ini, sehingga kita beri stressing dalam masalah ini. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati. Ada kewajiban lagi adalah mengqadha apa yang dia tinggalkan yang berupa kewajiban-kewajiban syara' di masa itu, artinya di masa dia riddah. Kalau misalnya dia murtadnya 10 hari, nah, 10 hari dia dari mengucapkan kata riddah, dia tidak kunjung menyadarinya, dia tetap dalam kekufurannya itu sampai 10 hari. Nah, maka setelah 10 hari ketika dia sudah kembali kepada Islam, maka dia wajib mengqadha sholatnya, puasanya. Jika waktu itu Ramadan misalnya, maka dia mengqadha puasanya. Meskipun misalnya dia mengerjakannya, di tengah-tengah dia riddah itu. Misalnya ada seseorang hari ini dia mengucapkan kata riddah, perkataan yang menyebabkan menjadi murtad, kata kufur. Dia misalnya mengatakan hari ini, dia mengatakan Allah itu tidak adil misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Dia kan jatuh pada riddah, murtad. Kemudian apa? Sampai 10 hari baru dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk kembali kepada Islam. Maka dalam 10 hari ini sholatnya nggak sah, sholatnya tidak sah. Kalau seandainya dia sholatnya nggak sah. Karena apa? La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Begitu kata Imam Ghazali. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah dia mengenal Allah, setelah dia beriman kepada Allah. Kalau dia dalam keadaan kufur, kemudian dia kemudian dia melakukan sholatnya nggak sah. Nah, maka sholat selama 10 hari 5 kali 10
berapa? 50 kali sholat, zuhur, maghrib, isya, subuh, asar, ya, tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dalam satu hari 5 kali 10 hari. Semuanya harus diqadha ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Itulah makanya kemarin di awal sudah dijelaskan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur. Riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Kalau ada seseorang, ya, ada orang kafir asli, mulai dari kecil dia agamanya bukan Islam. Mulai dari kecil dia agamanya bukan Islam. Sampai umur 50 tahun, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Maka dia wajib nggak mengqadha sholat selama mulai balik sampai umur 50? Tidak wajib. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam sudah menghapus semua yang dosa yang dia lakukan sebelumnya, semuanya terhapus, dia memulai lembaran yang baru. Itu kalau kafir asli kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kalau orang yang murtad, asalnya dia muslim, kemudian dia mengucapkan kata riddah seperti yang kita telah jelaskan contoh-contohnya. 10 hari. Maka begitu dia mengucapkan kata riddah, kata kufur, meyakini keyakinan kufur, melakukan perbuatan kufur, maka seketika itu semua perbuatannya yang baik pahalanya habis. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua pahala amalnya, habis tidak tersisa. Meskipun sudah 50 tahun dia sholat, dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah, dia baca Quran, begitu dengan satu kalimat saja habis semua pahala yang telah dia kumpulkan. Ini bahayanya riddah. Makanya disebut riddah adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Nah, sudah seperti itu, ketika dia kembali kepada Islam, yang sudah hilang ya hilang, nggak kembali lagi. Dia harus mulai yang baru dan dia harus mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Kalau 10 hari, maka 10 hari. Kalau 1 tahun harus diqadha. Beda dengan kafir asli tadi. Sudah nggak wajib qadha, semua dosa terhapus dengan sebab dia masuk Islam. Dengan sebab dia masuk Islam. Karena itu kita harus ekstra sangat berhati-hati dalam berkata, dalam berkeyakinan, dan dalam bertindak agar tidak jatuh kepada riddah. Nah, ini perkara yang serius, ya, perkara yang serius. Tidak bisa main-main seseorang dalam masalah ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua jenis kekufuran dan riddah. Karena kalau enggak, akibatnya fatal sekali. Akibatnya fatal sekali. Pahala yang sudah kita tumpuk akan habis lenyap, tidak tersisa. Padahal kebahagiaan dan keselamatan seseorang ditentukan oleh oleh itu. Jika seseorang kemudian melakukan perbuatan yang riddah sehingga pahala-pahala amal solehnya itu lenyap, maka sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Fa illam yatub wajabat istitabatuhu.
wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatlu. Apabila seorang murtad tidak mau bertaubat dengan masuk Islam, maka imam atau khalifah wajib melakukan istitabah. Istitabah itu meminta dia untuk bertaubat, meminta dia untuk kembali kepada Islam. Jadi dipanggil, dikatakan kembalilah kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hukumnya wajib bagi penguasa. Nah, bagi penguasa wajib untuk melakukan istitabah, meminta dia kembali kepada agama Islam. Wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatlu. Pilihannya cuma 2, masuk lagi ke dalam Islam atau dibunuh. Tetapi ini siapa yang melakukannya? Seorang penguasa. Seorang penguasa, bukan orang perorangan. Ketika ada seseorang temannya misalnya, bukan temannya, atau orang yang dia tahu mengucapkan kata kufur atau meyakini keyakinan tasbih, kemudian dia langsung bunuh, enggak boleh. Karena ini apa? Jika yang atau namanya kewajiban ini adalah bagi penguasa. Bagi penguasa, bukan bagi sembarang orang. Dalam hadis disebutkan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya dia murtad, keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Siapa yang disuruh untuk membunuh? Penguasa. Setelah, tidak langsung dibunuh, setelah istitabah. Setelah diminta untuk taubat, kemudian dia tidak mau untuk bertaubat, maka baru dia dibunuh karena telah murtad itu. Itu hukumannya, hukuman seperti itu. Nah, karena dalam hukum Islam, hukuman bunuh itu ada. Misalnya seperti qisas bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak dengan sengaja. Itu juga akan dibunuh. Atau juga bahkan orang yang meninggalkan sholat. Dalam hukum Islam, jika hukum Islam itu diterapkan, had tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Misalnya terlihat ada orang nggak sholat, itu pemerintah itu memanggilnya, dipanggil, suruh sholat. Suruh sholat. Kalau ditunggu dalam waktu tertentu yang telah dijelaskan syarak, dia kok tetap nggak sholat, dibunuh. Itu pentingnya sholat, menunjukkan apa? Pentingnya sholat. Sholat itu kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah pernah ditanya, apakah amal perbuatan yang paling mulia? Beliau mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Nah, amal perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amal perbuatan yang paling utama secara mutlak. Baru setelah itu sholat. Nah, sholat 5 waktu. Nah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ini berat hukumannya. Selain dia dosa besar kepada Allah, ada had bagi dia. Dia hukumnya, tetapi dia tetap muslim. Meskipun dibunuh, tetapi dia tetap muslim hukumnya. Dan itu sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa dia. Dengan dibunuh, maka itu sebagai pelebur dia yang telah meninggalkan sholat. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang meninggalkan sholat 5 waktu. Harus betul-betul diperhatikan. Hari ini banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Itu kenapa? Ya, pertama,
Ya, karena tidak ada kesadaran, yang pasti tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hukum ini tidak diterapkan. Hukum ini tidak diterapkan. Seandainya diterapkan, mungkin pada takut orang kalau nggak sholat sama pemerintah dipanggil, disuruh tobat. Kalau nggak mau, kemudian dibunuh, mungkin semua orang sholat. Karena ini kewajiban yang penting ya, kewajiban yang penting bagi setiap muslim. Nah, tapi siapa tadi, sekali lagi ini adalah wewenang dari pemerintah, penguasa, bukan wewenang orang perorangan. Lihat orang nggak sholat kemudian dibunuh, nggak boleh, masuk penjara nanti, masuk penjara. Karena kita bukan pemerintah. Dan dalam hukum negara kita juga tidak seperti itu. Tidak, kalau ada orang meninggalkan sholat dibiarkan saja. Dianggap menurut mereka itu hak asasi bagi manusia. Tentu kalau menurut Islam itu tidak benar. Tidak benar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhuli wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal islami fil iddati wa la yasihu aqdu nikahihi ala muslimatin aw ghairiha. Dan batal puasanya, tayamumnya, nikahnya sebelum dukhul, dan demikian juga setelahnya jika tidak kembali kepada Islam dalam masa iddah, dan tidak sah akad nikahnya baik terhadap orang perempuan muslimah atau selainnya. Nah, ini tentang ahkamul murtad. Kalau ada orang, seorang muslim, kemudian ini bulan Ramadan, misalnya bulan Ramadan, di tengah hari dia sedang puasa, dia mencaci maki Allah, maka puasanya batal. Nah, puasanya batal. Ketika dia nanti telah kembali kepada Islam, meskipun langsung, misalnya hari itu dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka puasa hari itu harus diqadha nanti setelah hari raya. Setelah Idul Fitri kemudian diqadha. Karena apa? Ketika itu puasanya batal, Islamnya batal, puasanya batal, dan dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat seketika sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian juga batal tayamumnya. Nah, tayamumnya, seandainya ini tayamum, seseorang tayamum karena tidak mendapati air, kemudian setelah masuk waktu zuhur misalnya dia tayamum. Sebelum sholat zuhur dia mencaci maki Allah atau mencaci maki Nabi, maka di sini apa? Batal tayamumnya. Dia harus mengulangi ketika dia kembali kepada Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau sholat dia harus tayamum lagi. Karena apa? Tayamumnya sudah batal. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu nggak batal, kalau wudhu tidak batal. Misalnya seseorang sudah berwudu, kemudian dia mencaci maki Allah, jatuhlah dia pada riddah. Kemudian dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau sholat. Setelah itu mau sholat, dia tidak wajib untuk wudu lagi karena wudunya belum batal. Tidak batal dengan sebab riddah. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum batal dengan sebab riddah, kalau wudu itu tidak batal dengan sebab riddah. Islamnya batal. Ketika dia kembali kepada Islam, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Nah, jika memang dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Tapi kalau sudah kentut misalnya, habis murtad kemudian kentut, ya batal wudunya. Bukan dengan riddahnya batalnya, tetapi sebab kentutnya itu batal wudunya. Nah,
Yang selanjutnya, lah ini yang penting, wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu ilam ya'ud ilal islami fil iddah. Masalah status nikah ya, masalah pernikahan. Kalau ada suami istri, makanya suami istri itu harus sama-sama paham agama. Kalau suami istri, suaminya pinter, suaminya bodoh misalnya, istrinya pinter, suaminya bodoh, atau suaminya pinter, istrinya bodoh terhadap ilmu agama, ini bahaya, bahaya. Karena itu ada kewajiban suami untuk mengajari istrinya tentang dasar-dasar ilmu agama, tentang dasar-dasar ilmu agama. Kalau seseorang laki-laki menikah dengan perempuan bodoh, maka ada kewajiban dia untuk mengajarinya ilmu agama. Ilmu fardu ain ya, tidak semua ilmu agama, tetapi ilmu agama yang wajib ain dipelajari. Seperti yang kita pelajari ini. Itu wajib diajarkan oleh suami manakala istrinya bodoh dalam masalah itu. Tetapi kalau istrinya itu sudah pinter, pondokan misalnya, nah ini suami ya sudah ringan, tidak berkewajiban karena untuk mengajarinya. Nah, kalau suaminya nggak bisa ngajarinya karena sibuk, misalnya kerja, maka ya disuruh hadir dalam majelis taklim seperti ini. Nah, kamu hadir dalam majelis taklim. Nah, tidak boleh melarang. Suami melarang istrinya nggak usah ngaji di rumah, padahal istrinya apa bodoh, nggak tahu apa itu riddah, nggak tahu apa itu sholat, nggak tahu apa itu wudhu, tata caranya nggak tahu, malah dilarang ngaji. Nah ini dia sendiri nggak bisa ngajari, kemudian melarang. Tapi kalau suaminya bisa mengajarinya sendiri di rumah, tidak apa-apa suami melarang, nggak usah ikut pengajian, di sini aja saya ajari sendiri, nggak masalah. Tapi kalau dia sendiri nggak bisa ngajari, kemudian melarang istrinya untuk ikut dalam pengajian ilmu fardu ain, maka nggak boleh. Ilmu fardu ain ini ilmu yang nggak bisa tidak dipelajari. Nah, bahkan orang itu melakukan perjalanan jauh, seorang perempuan melakukan perjalanan jauh tanpa mahram, itu kan hukumnya haram. Tapi kalau untuk menuntut ilmu fardu ain, itu bisa menjadi tidak haram. Itu pentingnya ilmu fardu ain ini kan mendesak, namanya saja ilmu din ad-daruri. Yang ilmu agama yang pasti dia butuhkan, mendesak, dia butuhkan untuk sehari-hari. Jika itu tidak dipelajari, seseorang misalnya di kampung ini, di desa ini, nggak ada orang yang bisa mengajari dia ilmu fardu ain, nggak ada orang alim sama sekali. Atau ada tapi nggak mau ngajari, adanya di sana, di Surabaya sana, di Jakarta sana, udah pergi ke sana. Itu saking pentingnya apa? Ilmu fardu ain. Nah, itu ya. Karena kenapa suami istri ini harus memahami ilmu fardu ain? Karena kalau tidak ada hukum-hukum misalnya terkait masalah riddah, ini sangat bahaya sekali. Rinciannya begini, dikatakan di sini, dikatakan wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu. Rinciannya yang pertama, jika riddah itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri, misalnya pengantin baru belum melakukan hubungan suami istri, salah satu dari suami atau istrinya itu jatuh pada riddah, mencaci maki Allah, mencaci Nabi, meyakini keyakinan kufur. Misalnya dia terpengaruh Wahabi sehingga meyakini keyakinan yang kufur, maka batal seketika akad nikahnya. Jadi akad nikahnya langsung batal, infasakho, sudah rusak akad nikahnya, dia bukan suami istri lagi. Jadi dia sudah langsung bukan suami istri lagi ketika salah satu dari keduanya itu murtad. Nah,
Jika dia nggak paham, suaminya nggak paham, istrinya nggak paham, mencaci maki Allah setiap hari, misalnya mencaci maki Nabi, mencaci maki Islam, mencaci maki sholat. Nah, kemudian apa? Dia tetap hidup bersama dalam satu keluarga, melakukan hubungan suami istri, itu zina itu. Kenapa? Dia bukan suami istri. Nah, orang melihat seakan-akan dia masih suami istri, tetapi sebenarnya dia bukan suami istri lagi. Kenapa? Salah satu dari keduanya melakukan riddah, kufur, telah murtad. Maka batal akadnya manakala itu dilakukan sebelum terjadi hubungan suami istri. Nah, tetapi jika riddah itu dilakukan setelah terjadi hubungan suami istri, maka di sini status pernikahannya itu mauquf, digantungkan dalam masa iddah. Artinya digantungkan itu belum jalan, berhenti ya, berhenti, akad nikahnya berhenti, tidak dikatakan rusak akadnya, juga tidak dikatakan masih berlanjut, enggak. Artinya dia harus nunggu dalam masa iddah. Misalnya dia melakukan riddah hari ini, suaminya misalnya melakukan riddah hari ini, maka di sini status pernikahannya dengan istrinya itu mauquf, dia terhenti di situ. Dia tidak boleh menggauli istrinya. Tetapi istrinya juga statusnya tidak dikatakan orang lain karena belum rusak di sini. Dia terhenti. Terhentinya sampai menunggu apa? Menunggu apakah suami ini dalam masa iddah kembali kepada Islam apa enggak. Kalau dalam masa iddah suami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka otomatis jadi suami istri lagi. Secara otomatis jadi suami istri lagi. Iddah itu masa menunggu. Masa menunggunya macam-macam. Kalau dia seorang perempuan yang subur, masih haid, maka 3 kali suci. Nah, itu masa iddah namanya. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia sudah tua menopause, maka 4 bulan. Nah, 4 bulan 10 hari. Itu kalau Kalau sudah menopause. Lah, ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika dalam masa iddah ini orang yang murtad, apakah itu suami atau istri, kembali kepada Islam, maka akad pernikahannya kembali terjalin. Nah, kembali terjalin lagi. Beda dengan yang tadi, sebelum melakukan hubungan suami istri, sudah melakukan riddah, maka langsung batal. Nah, jika kembali kepada Islam, maka harus akad lagi, ada walinya, ada saksinya, harus akad lagi. Tadi karena sudah batal. Yang kedua ini, jika kemudian kembali lagi kepada Islam, salah satu dari keduanya kembali kepada Islam, maka tidak perlu akad lagi jika dilakukan dalam masa iddah. Jika sudah masa iddah sudah habis, baru masuk Islam, maka harus akad baru lagi. Jika ingin meneruskan, maka dia harus akad lagi. Meskipun sudah tua, harus diakadi lagi, pakai wali dan pakai saksi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masalah ini insya Allah kita akan lanjutkan besok. Masalah rincian dari pernikahan dan hukum-hukum orang yang murtad yang lainnya, karena waktu telah habis. Ada beberapa hal hukum yang terkait dengan ini yang perlu untuk kita perjelas kembali agar kita lebih mewaspadai tentang riddah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.